Saudara-saudari, sahabat-sahabat pencinta insan, intisari Sabda Mingguan yang terkasih, salam jumpa lagi bersama saya, Pater Dodi Sasi CMF. Saya hadir di hadapan kalian untuk membawakan intisari Sabda Mingguan yang akan diambil dari bacaan Injil yang dibacakan pada hari Minggu biasa yang ketiga ini. Injil Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4. Dilanjutkan dengan pasal 4 ayat 14 sampai 21. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, pada tanggal 30 September 2019 yang lalu, pada peringatan Santo Hieronymus, Paus Fransiskus telah menerbitkan satu motu proprio, Aperuit Illis, yang menetapkan hari Minggu Sabda Allah. Ditetapkan bahwa hari Minggu ketiga masa biasa diperuntukkan bagi perayaan, pendalaman, dan penyebaran Sabda Allah. Dengan ditetapkannya hari Minggu biasa ketiga sebagai hari Minggu Sabda Allah ini akan semakin mendorong gereja untuk menyegarkan kembali panggilan mewartakan kabar sukacita, sehingga setiap orang beriman menghidupi sabda yang menjadi manusia itu. Dan tahun ini hari Minggu biasa ketiga jatuh pada tanggal 26 Januari 2025 pada hari ini. Dan dalam Injil hari Minggu biasa yang ketiga ini, Minggu Sabda Allah ini, kita mendengar kisah Yesus yang melaunching misi pewartaannya. Yesus pergi ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan mengambil bagian dalam doa di sinagoga. Yesus bangkit untuk membaca, dan dalam gulungan kitab Nabi Yesaya, ia menemukan ayat-ayat tentang Mesias yang memberitakan pesan penghiburan dan pembebasan bagi orang miskin dan tertindas. Setelah selesai membaca, Injil mencatat mata semua orang tertuju kepadanya. Dan Yesus memulai dengan berkata, "Hari ini telah genaplah nas kitab suci ini." Saudara-saudari terkasih, kata pertama yang penting dalam khotbah Yesus ini adalah kata hari ini. Kata hari ini yang diucapkan Tuhan menjangkau segala zaman dan selalu berlaku. Sabda Allah selalu hari ini. Hari ini dimulai ketika kita membaca sabda Allah. Hari ini dimulai di dalam jiwa kita, jika kita memahami sabda Allah dengan baik. Kata hari ini dalam nubuat Nabi Yesaya sudah ada sejak berabad-abad sebelumnya. Tetapi Yesus oleh kuasa Roh menjadikannya aktual, dan di atas segalanya membuatnya digenapi dan menunjukkan cara untuk menerima sabda Allah hari ini. Kata hari ini sekali lagi bukan sebagai sejarah kuno, tetapi hari ini Allah berbicara kepada kita. Ia berbisik kepada kita, berbicara di hati kita semua. Lalu kata yang kedua yang penting adalah oleh kuasa Roh. Orang-orang sebangsa Yesus terkesan dengan perkataannya. Meskipun mereka diliputi oleh prasangka, rasa tidak percaya, mereka menyadari bahwa ajaran Yesus berbeda dengan ajaran-ajaran lainnya. Mereka merasa ada yang lebih dari Yesus. Pertanyaan untuk kita, apa yang lebih? Yang lebih adalah
karena ada pengurapan Roh Kudus di situ. Kadang-kadang khotbah dan pengajaran kita masih bersifat umum, abstrak, dan tidak menyentuh jiwa dan kehidupan banyak orang. Kita bisa kembali bertanya mengapa? Karena kita tidak memiliki kuasa hari ini, yakni kuasa Roh itu sendiri. Kadang orang mendengar ceramah-ceramah yang sempurna, khotbah-khotbah yang baik, pidato-pidato yang disusun dengan baik, tetapi tidak menggerakkan hati, sehingga semuanya tetap seperti sebelumnya. Bahkan banyak homili masih bersifat abstrak, dan alih-alih membangunkan jiwa, justru menidurkan jiwa umat Allah sendiri. Akhirnya apa yang terjadi, saudara-saudari? Umat kadang mulai melihat jam dan bertanya dalam hati mereka, kapan siksaan ini berakhir? Khotbah, pewartaan, dan pengajaran tanpa pengurapan Roh akan memiskinkan sabda Allah, jatuh ke dalam moralisme atau konsep-konsep yang abstrak, menyajikan keterpisahan, seakan-akan sabda Allah berada di luar waktu dan jauh dari kenyataan. Itulah sebabnya pertama kali kita perlu mengalami masa kini Yesus, hari ininya Yesus, sehingga kita dapat mengkomunikasikannya dalam masa kini dan hari ininya orang lain. Kita perlu mengalami hari ininya Yesus, sehingga sabda Allah yang disampaikan dapat menggerakkan dan mengguncang hati umat yang kita layani. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, momen merayakan Minggu Sabda Allah adalah momen bagi kita untuk dibarui, disegarkan, dan dilahirkan kembali oleh wangi dan sentuhan Sabda Allah. Maka kita bertugas untuk menjadikan yang lain juga baru, wangi dan segar dalam Sabda Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Rasanya inilah misi perutusan kita. Kita mau mengharumkan bumi dengan wangi parfum Sabda Allah, parfum Injil Kristus. Kita bisa mulai dengan membiasakan diri membawa serta Injil atau kitab suci kemanapun kita pergi. Kita biasakan diri untuk membawa selalu Injil kecil, kitab suci edisi saku di saku kita, di tas kita atau di handphone kita. Dan bacalah sedikit setiap hari, satu ayat, satu perikop setiap hari, agar kita terbiasa dengan sentuhan wangi parfum Sabda Allah itu. Sabda Allah mengubah kita. Sabda Allah masuk ke dalam urusan-urusan kita. Sabda Allah menerangi hidup kita sehari-hari. Sabda Allah menghibur dan menertibkan. Dan ingatlah bahwa sabda Allah mengubah hari yang biasa menjadi hari ini, di mana Allah berbicara dari hati ke hati kepada kita. Saudara-saudari terkasih, sabda Allah itu sangat dekat dengan kita. Ada di mulut kita dan ada di dalam hati kita. Kini tugas kita untuk membaca, merenung, mendalami, mewartakan, dan menyebarkannya. Kita semua adalah pendengar dan pelayan sabda Allah. Kita semua adalah duta sabda Allah. Sabda Allah sekali lagi menginginkan hati yang berbicara dari hati ke hati. Akhirnya sabda Allah juga merupakan mercusuar yang memandu perjalanan bersama kita sebagai pesiara-pesiara harapan yang selalu lapar dan haus akan sabda Allah. Mari saudara-saudariku terkasih,
kita mengambil menu makan harian kita dari meja sabda Allah. Semoga. Amin. Tuhan memberkati.